karena orang rumah orang Kampar di rumah mertua itu pas bulan Februari kita mulai hilang pandangan, Ustaz. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat anak kampung. Hari ini kita berjumpa dengan salah satu asatidz atau ustadz kita, sahabat kita. Jadi beliau ini dahulu itu sebagai tenaga pengajar di salah satu daerah. Namun karena ada musibah dan kemudian ada kendala, jadi setelah hal tersebut terjadi sampai saat ini, alhamdulillah beliau pindah kembali ke rumah ini ya, rumah mertua. Jadi dari daerah yang dulu sebagai tenaga pekerja kembali ke rumah mertua, dan alhamdulillah untuk saat ini walaupun musibah menimpa beliau, tapi tak gentar hatinya mengajar atau memberikan ilmu kepada anak didik, khususnya dalam Al-Quran. Jadi tebaran untuk pengajaran Al-Quran, kemudian Iqra dan hal segala macam juga menjadi tenaga pendidik. Jadi beliau ini tak pernah bosan untuk mengajarkan kebaikan kepada anak-anak. Balighu walau ayah, sampaikanlah walau satu ayat. Jadi sahabat anak kampung, hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz. Mohon izin Ustadz, nama lengkapnya siapa Ustadz? Ibnu Mas'ud. Nah, nama lengkap beliau ya Ustadz Ibnu Mas'ud. Kemudian ini mungkin kami sedikit bertanya Ustadz. Iya. Kemarin kami dengar itu ada dari beberapa sahabat kami itu menyampaikan Ustadz ini dari mengajar ini segala macam. Cuman kami kan sebagai sahabat yang ada di seluruh daerah, khususnya di Kabupaten Kampar, dan secara tingkatan Pekanbaru dan secara luasnya adalah Provinsi Riau. Jadi kami ingin mendengar itu agak sedikit kisah dari Ustadz menjadi seorang tenaga pengajar dahulu, kemudian diberikan oleh Allah ujian, kemudian sampai saat ini teguh juga menjadi tenaga pengajar. Jadi boleh nggak Ustadz diceritakan kepada sahabat-sahabat kami supaya sahabat kami ini menjadi motivasi dalam kehidupan juga. Kemudian mana tahu ada di antara sahabat kami yang ingin berkunjung ke sini, kemudian ingin melihat langsung beliau ini Ustadz Ibnu Mas'ud dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi Ustadz boleh nggak kira-kiranya Ustadz boleh diceritakan tidak, ketika secara singkat gitu Ustadz ya, agak-agak 10 menit itu mulai dari Ustadz pertama kali di sana di daerah tempat mengajar, kemudian sampai dapat musibah, kemudian bagaimana ketegaran ini bisa istilahnya tak goyah, sehingga itu karena kebanyakan orang sekarang goyah iman dan hal segala macam hancur. Tapi alhamdulillah untuk saat ini kita masih dengan beliau ini luar biasa. Jadi boleh diceritakan Ustaz secara singkat gitu, mulai kehidupan mengajar di sana sampai akhirnya terkena musibah dan sampai sekarang bisa menjadi tenaga pengajar. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mungkin yang bisa kami sampaikan kisah kehidupan kami. Alhamdulillah tahun 2004 kami menamatkan SMA sederajat di Kecamatan Langgam, kemudian melanjutkan ke UIN Suskaryau, dan alhamdulillah tahun 2008 kita diwisuda. Namun sebelum wisuda berlangsung kita sudah mendapat panggilan untuk mengajar anak-anak yang ada di Kecamatan Langgam, yaitu di satu yayasan Darul Falah MTS, di mana sebelumnya kami juga MTS di sana. Kemudian tahun 2008 awal kita sudah mengajar di MTS bolak-balik dari Pekanbaru dengan gaji 300.000 satu bulan. Sedangkan di musola, insya Allah kalau kita tinggal di musola di Pekanbaru itu 500.000 satu bulan. Tapi karena permintaan dari kawan-kawan guru di sana minta diajarkan studi Al-Quran hadis, maka kami bersedia mengajar
tahun 2008 mulai mengajar di Kecamatan Langgam, khususnya di Yayasan Darul Falah milik masyarakat Langgam. Kemudian setelah wisuda 5 bulan setelah itu kita berpikir, karena bolak-balik dari Pekanbaru ke Langgam itu cukup jauh juga, karena habis sholat subuh berangkat nanti jam 7.30 sampai di sekolah, kemudian habis jam 1 balik lagi ke Pekanbaru untuk mengajar musola untuk maghrib dan isya. Kemudian kami putuskan untuk meninggalkan musola dan hijrah ke Langgam. Tahun 2008 kita hijrah, kemudian sampai tahun 2018. Setelah masuk 2008, 5 bulan mengajar di sana, kita diangkat menjadi wakil kesiswaan. Alhamdulillah, sebelumnya sekolah itu hanya 3 kelas saja, dan dengan program kesiswaan yang kita buat dengan meningkatkan ekstrakurikuler, alhamdulillah sekolah itu menjadi 6 kelas dengan kepala sekolahnya Bapak M. Nazir SPD. Beliau adalah guru kami sekaligus kepala sekolah saat itu. Kemudian dengan kerjasama dengan kawan-kawan, siswanya banyak, alhamdulillah. Di samping itu kami juga diminta untuk mengajar di salah satu musola bernama Al-Mukarramah, dan murid musola itu alhamdulillah setelah kita bina 160 orang, sampai hari ini masih bertahan 160. Luar biasa Ustaz ya, banyak ya. Alhamdulillah. Dengan program di musola itu yang kita buat, malam Senin Selasa itu belajar ilmu tajwid, Rabu Kamis itu belajar tertil, Jumat itu belajar ibadah, sedangkan Sabtu itu hafalan. Jadi setiap malam Sabtu kita minta hafalan kepada anak-anak 1 surat 1 minggu, dari An-Naba sampai An-Nas. Maka di sana ada program khatam Quran. Anak-anak yang sudah hafal dari An-Naba sampai An-Nas dan menamatkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kita khatamkan Al-Quran secara bersama dan sudah bisa menjadi imam. Alhamdulillah, itu menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Kemudian biayanya luar biasa, kami rasa cukup besar. Itu pun diprotes sama orang rumah kita sendiri, karena biayanya cukup besar, 1 juta lebih 1 orang. Tapi itu adalah keinginan orang tua mereka untuk mengkhatamkan anaknya, karena istilah di sana boleh kampung. Jadi boleh kampung mengundang nenek mama. Dan itu Ustaz hampir kalau pakai hidangannya 150 hidangan yang diberikan kepada jemaah yang hadir, termasuk Bupati 2 kali khatam Quran selama saya mengajar itu hadir, Bapak Bupati Haji Muhammad Haris, langsung beliau yang datang. Alhamdulillah, program di sana sampai anak-anak yang sudah khatam Al-Quran itu kita jadikan guru bantu, sehingga guru bantunya sampai 30 orang di musola itu. Alhamdulillah, pada tahun 2017 kita kena musibah, karena tahun 2012 kita diangkat menjadi kepala sekolah, karena kepala sekolah waktu itu Pak Nazir mendapatkan SK-nya keluar di dinas. Karena itu Yayasan Darul Falah tidak boleh di sana PNS, maka beliau pindah ke SD karena SK-nya keluar di SD. Jadi waktu itu yayasan rapat, maka ditunjuk kami sebagai kepala sekolah MTS Darul Falah. Alhamdulillah, waktu itu dengan kerjasama kawan-kawan, sekolah tetap berdiri. Dan selama kita mengajar di sana, alhamdulillah juga banyak bantuan-bantuan yang diberikan oleh perusahaan dan pemerintah, termasuk pumping block, kemudian 1 unit musola dan 10 unit WC yang dibantu dari PT kalau tidak salah waktu itu. Dan alhamdulillah, bolak-balik ke Kerinci itu diawali dengan mata mulai kuning, menguning seperti agak mata kucing. Disampaikan juga oleh orang rumah, matanya sudah mulai kuning, tapi waktu itu tidak merasakan sakit. Alhamdulillah, berjalan beberapa waktu mulai terasa merah, dan saran kawan-kawan sudah mulai diperiksakan ke dokter mata. Waktu itu kita periksakan ke rumah sakit Selasih Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. Itu diberikan obat, dan lama-kelamaan merah itu menjadi berair hingga merasakan sakit kepala yang luar biasa, sehingga pada tahun 2017 itu tidak sanggup lagi, maka dioper kita ke SMEK, rumah sakit SMEK. Kemudian kita mengundurkan diri 2017 menjadi kepala sekolah sampai 2018 karena mengalami stroke ringan. Kemudian setelah stroke ringan itu hampir 8 bulan, kemudian sehat kembali, kita diajak lagi ke Langgam untuk mengajar di yayasan dan mengajar di musola juga, masih jadi kepala TPA Al-Mukarramah. Alhamdulillah, pada tahun 2019 waktu banjir yang besar itu kita mengalami sakit yang parah, sehingga kita balik ke kampung, ke Kampar.
karena orang rumah, orang Kampar di rumah mertua itu pas bulan Februari kita mulai hilang pandangan, Ustaz. Jadi kalau kita hitung sampai hari ini mungkin udah hampir 5 tahun kita balik ke sini, dan alhamdulillah kita mengundurkan diri dari Yayasan Darul Falah untuk jadi kepala sekolah dan jadi guru, termasuk jadi kepala TPA. Alhamdulillah banyak semangat yang diberikan oleh kawan-kawan guru yang di Darul Falah.